sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saat ini 24 Maret 2024 saya akan menyampaikan tentang pemberitaan tentang pengajaran kegerakan Kitab Wahyu yang saya beri tema kegoncangan dunia yang akan mengiringi dan pasca kegerakan kuda putih. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita sekarang akan melihat dahulu definisi yang tepat dari kegerakan kuda putih. Jadi kegerakan kuda putih ini adalah kegerakan untuk kembalinya Injil kepada bangsa Israel. Kembalinya keselamatan yang dahulu berasal dari bangsa Yahudi, kemudian menyebar ke Samaria, kemudian ke seluruh penjuru bumi. Nah, di akhir zaman itu akan ada waktunya di mana Injil itu akan kembali kepada Israel. Israel itu akan dilawat oleh kekuatan Injil. Dan di dalam melawat Israel itu Tuhan akan memakai kita yang disebut sebagai zaitun liar di dalam sebuah lawatan api kegerakan besar di akhir zaman. Saudara yang dikasihi Tuhan, kegerakan ini akan membawa dampak bagi dunia, bagi langit dan juga bumi, di mana setelah kegerakan kuda putih, di mana setelah kegerakan kuda putih ini dicanangkan bahkan dikerjakan oleh Tuhan, maka selanjutnya akan segera menyusul. Jadi di belakangnya kegerakan kuda putih itu yang akan menyusul apa? Yang pertama ada dicabutnya damai sejahtera dari bumi. Jadi setelah kegerakan kuda putih nanti berhasil dan Israel itu dimeteraikan sesuai dengan bilangan yang ditetapkan oleh Tuhan, maka kemudian yang terjadi damai sejahtera akan dicabut dari bumi. Itu tertulis dalam Wahyu pasal yang ke-6 ayat yang ke-2 dan ke-3. Saudara, kemudian setelah itu juga akan terjadi kelaparan atau resesi yang sangat parah. Jadi setelah kuda putih itu kuda merah, damai sejahtera dicabut atau hilang dari muka bumi. Kemudian akan timbul resesi yang begitu parah, masa kelaparan. Saudara yang dikasihi Tuhan, terjadi resesi yang begitu besar. Kemudian ada juga peperangan yang dilambangkan dengan pedang kalau di Wahyu pasal yang ke-6 ayat yang ke-7 sampai ke-8. Kemudian sampar dan binatang buas. Jadi saudaraku, setelah kegerakan kuda putih ini benar-benar terlaksana, saudara, itu suasana dunia akan goncang, damai sejahtera akan hilang, akan terjadi resesi yang besar di dunia ini yang akan menimbulkan berbagai macam kondisi yang sangat tidak enak, bahkan kemudian menimbulkan peperangan, kemudian pedang, sampar, dan binatang buas. Saudaraku, oleh karena itu betapa bahagianya saudaraku kalau semasa kita masih bisa ke Israel, saudaraku, karena dunia damai sejahtera masih ada, saudaraku. Tetapi nanti ketika Israel itu sudah dimenangkan lewat kegerakan kuda putih, saudaraku, maka damai sejahtera itu akan menjadi sesuatu yang mahal. Kita akan menjadi susah ke sana. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi setelah kegerakan putih itu benar-benar, kuda putih itu benar-benar terlaksana, itu kapan lagi mau ke Israel? Karena di belakang kuda putih itu segera menyusul rentetan hukuman tulah akhir zaman. Jadi setelah kuda putih, jadi kuda putih itu merupakan yang pertama dari 21 tulah akhir zaman, dan ini wujudnya adalah sesuatu yang positif, yaitu untuk menjangkau Israel, untuk membawa Injil itu kepada Israel.
membawa Injil keselamatan itu kepada Israel, supaya Israel terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Saudara, setelah kegerakan kuda putih itu terlaksana, maka di belakangnya akan menyusul rentetan hukuman tulah akhir zaman. Dan kemudian, saudaraku, pada saat itu akan menjadi susah karena damai sejahtera hilang, terjadi resesi yang parah di dunia ini. Saudaraku, makanya hamba-hamba Tuhan ada yang bernubuat tahun 2025 itu tahun yang sulit, tetapi saya tidak akan menjadikan itu sebagai rujukan untuk saudara yakini. Tetapi karena banyaknya orang yang berbicara seperti itu, ya kita patut waspada. Saudaraku yang dikasih Tuhan, setelah kegerakan kuda putih ini berhasil, memang akan terjadi hilangnya damai sejahtera, kemudian kelaparan yang besar, kemudian peperangan yang akan menelan 1/4 penduduk bumi sebagai korban. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kemudian setelah kegerakan kuda putih itu kita akan memiliki agenda lain lagi untuk melaksanakan Wahyu pasal 7, kemudian Wahyu pasal 8 dan selanjutnya, sampai semua rencana Tuhan itu digenapi. Jadi kegerakan kuda putih ini dimulai dari satu kesadaran di mana kita menabuh genderang supaya jemaat-jemaat di seluruh penjuru bumi yang berasal dari non-Israel, supaya hamba-hamba Tuhan dari seluruh Indonesia, dari seluruh Asia, dari seluruh penjuru bumi itu memiliki kerinduan untuk menginjili Israel. Saudaraku, ini yang ada di dalam kegerakan kuda putih. Kita harus menyadarkan, kita harus mengingatkan jemaat-jemaat di akhir zaman, orang-orang yang diberkati, orang-orang kaya akhir zaman, hamba-hamba Tuhan, bahkan tidak cuma orang kaya, orang miskin pun kalau punya beban untuk kegerakan ini bisa menopang di dalam doa. Saudaraku, jadi kegerakan kuda putih ini, saudaraku, dimulai dari keterbebanan hati kita. Jemaat-jemaat dari seluruh Indonesia, hamba-hamba Tuhan dari seluruh Indonesia, jemaat-jemaat dari seluruh penjuru bumi, hamba-hamba Tuhan dari seluruh penjuru bumi untuk menginjili Israel. Saudaraku, selama ini Israel ini menjadi terlupakan, padahal mereka secara genetik, mereka itu secara keturunan, secara darah itu adalah saudaranya Tuhan Yesus Kristus. Kenapa jemaat-jemaat semua, kenapa hamba-hamba Tuhan tidak terbeban untuk menginjili mereka? Saudaraku, apakah takut? Karena Israel orangnya pinter-pinter, karena Israel orangnya kaya-kaya, apakah takut, saudaraku? Nah, melalui apa yang saya sampaikan sebagai kegerakan kuda putih, marilah kita memiliki rasa terbeban untuk menginjili bangsa Israel. Saya berbincang-bincang dengan seorang keturunan Israel, di mana bangsa Israel kurang lebih yang ada di Israel saat ini itu sekitar 7 atau 8 juta, dan yang terima Tuhan Yesus itu sekitar 70.000 atau 80.000. Saudaraku, masih cukup banyak dan belum memenuhi kuota yang ditetapkan oleh Tuhan. Secara harafiah saja, saudaraku, ini belum. Secara harafiah Wahyu pasal 7 ayat 1 sampai 4 itu menuliskan bahwa yang harus dimeteraikan dari bangsa keturunan Israel itu 144.000. Nah, ini secara hurufiah saja belum terpenuhi. Oleh karena itu saya mengetuk hati saudara, para jemaat yang diberkati oleh Tuhan, orang-orang kaya yang diberkati, yang selama ini terbeban untuk menopang penginjilan-penginjilan, sekarang ayo terbeban untuk menopang penginjilan kepada bangsa Israel. Hamba-hamba Tuhan yang selama ini terbeban menginjil ke berbagai tempat, di tempat-tempat yang terpencil, saat ini ayo hatimu tergerak untuk menginjil bangsa Israel, yang adalah saudaranya Tuhan Yesus Kristus sendiri.
secara genetik, secara darah dan daging. Saudaraku, kita harus injili mereka. Inilah kegerakan kuda putih. Makanya kegerakan kuda putih itu bukan antikris. Beda dengan Wahyu pasal yang ke-19 itu. Wahyu 19 ayat 11 dan selanjutnya, penunggang kuda putih itu Tuhan Yesus sendiri. Tetapi penunggang kuda putih di Wahyu pasal 6 ayat 1 dan 2 itu adalah hambanya, adalah utusannya. Di dalam kitab Nabi Zakaria disebutkan mereka itu adalah hamba-hamba Tuhan, utusan-utusan Tuhan yang diutus setelah dipanggil menghadap kepada Tuhan. Artinya mendapat satu pengutusan khusus. Sudah yang dikasih Tuhan, kegerakan kuda putih ini diamanatkan oleh kitab Roma pasal 11 ayat yang ke-25 sampai 31. Saya berbicara banyak ayat ya supaya saudara ini mengerti, karena kalau saya menerangkan tentang kegerakan kitab Wahyu, teristimewa tentang kegerakan kuda putih ini, runtut ayat-ayatnya itu terintegrasi dari kitab Wahyu kepada ayat-ayat di Perjanjian Lama. Jadi saya nggak bisa kalau cuma mengutip 1-2 ayat saja, saudaraku. Oleh karena itu, kalau saya khotbah pengajaran ya selalu memakai kerangka khotbah namanya ini, saudaraku. Nah, kalau saya menyampaikan khotbah tentang penghiburan, tentang sukacita, mungkin saya bisa pakai 1-2 ayat. Bersukacitalah engkau yang merasa miskin di hadapan Allah, karena engkau akan diperkaya. Berbahagialah engkau yang berduka cita, karena engkau akan dihibur. Mungkin saya bisa khotbah dengan 1-2 ayat kalau saya memang tujuannya untuk menyampaikan hal itu. Tetapi yang saya tuju ini adalah satu kegerakan. Jadi ini harus membawa banyak ayat, karena ini merupakan satu nubuatan yang merujuk kepada akhir zaman. Jadi kegerakan akhir zaman itu diamanatkan dalam kitab Roma pasal 11 ayat yang ke-25 sampai 31. Ini amanat dari kegerakan kuda putih, di mana nanti Zaitun liar atau kita semua bangsa yang dianggap tidak berguna, yang disebut Zaitun liar, itu karena Israel itu menolak Injil, maka Zaitun liar ini dicangkokkan kepada Zaitun asli. Kita semua ini mendapatkan jatah warga kerajaan surga. Kita ini dicangkokkan kepada Zaitun asli, saudaraku. Dan setelah kita dicangkokkan, maka kita harus menjangkau kembali Zaitun asli, yaitu bangsa Israel itu, saudaraku. Jadi kegerakan kuda putih itu diamanatkan dalam kitab Roma pasal 11 ayat 25 sampai 31. Nanti kita akan membacanya. Kemudian dilaksanakan di dalam kitab Wahyu pasal 6 ayat 1 dan 2. Ini pelaksanaan kegerakan kuda putih. Pelaksanaan di mana Zaitun liar yang dipakai oleh Tuhan itu, yang sudah memperoleh berbagai kemurahan itu, dipakai oleh Tuhan untuk menjangkau kembali bangsa Israel. Itu pelaksanaannya adalah di dalam kitab Wahyu pasal 6 ayat 1 dan 2. Kemudian asal muasal perintah dari kegerakan kuda putih ini dari mana? Saudaraku, ini juga harus menjadi jelas. Jangan sampai nanti ada yang bilang kuda putih itu, Wahyu pasal 6 itu utusan iblis. Kita harus jelas ini, saudaraku, karena Wahyu pasal 6 ayat 1 dan 2 ini bukan utusan iblis, ini utusan Tuhan. Dan yang memerintah asal muasal atau sumber dari perintah tentang kegerakan kuda putih itu berasal dari dalam bait suci. Wahyu pasal 6 ayat 1, dari makhluk di dalam bait suci. Wahyu 6 pasal 1, makhluk yang pertama yang ada di bait suci, yang digambarkan di dalam Wahyu pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-7.
Nah, ini kemudian dahulu yang di dalam kitab Nabi Yeremia ini yang disebut sebagai Dewan Musyawarah Tuhan, Yeremia pasal 23 ayat 18 sampai 22. Jadi perintah kegerakan kuda putih itu berasal dari Tuhan Yesus Kristus yang tampil sebagai raja yang ada di bait suci. Wahyu pasal 4 ayat yang ke-7 ini yang memerintahkan mari, sehingga kuda putih itu meluncur. Jadi kuda putih itu bukan utusan iblis, tetapi utusan Tuhan Yesus yang tampil sebagai raja. Kitab Wahyu pasal 4 ayat yang ke-7 nanti kita akan membaca. Nah, saudaraku, perkumpulan orang-orang kudus di dalam Wahyu pasal 4 ayat 1 sampai 7 itu di dalam kitab Nabi Yeremia, kemudian itu yang disebut sebagai Dewan Musyawarah Tuhan, Yeremia pasal 23 ayat 18 sampai 22, atau imamat rajani kalau di dalam Wahyu pasal yang kelima. Saudaraku, kemudian para tokoh atau hamba Tuhan yang sangat diurapinya, yang disebut sebagai ketujuh bintang yang digenggam di tangan kanan Tuhan Yesus Kristus di dalam Wahyu pasal 1 ayat 16, yang merupakan pelaksana penghukuman 7 meterai, dan itu merupakan pelaksana dari meterai pertama, dari meluncurnya kuda putih. Itu salah satu dari bintang yang dipegang Tuhan Yesus di Wahyu pasal 1 ayat 16, atau disebut sebagai ketujuh guru di dalam kitab Wahyu pasal 10 ayat 1 sampai yang keempat. Jadi para tokoh atau hamba Tuhan yang sangat diurapi Tuhan, yang disebut 7 bintang atau 7 guru, dan para penunggangnya yang diperintah dalam kegerakan kuda putih itu juga adalah utusan-utusan Tuhan yang diperintah setelah mereka menghadap Tuhan seluruh bumi. Jadi kegerakan kuda putih itu adalah hamba Tuhan yang mendapat panggilan secara khusus untuk melakukannya. Mereka sudah menghadap Tuhan seluruh penjuru bumi. Saudaraku, itu disebut di dalam kitab Nabi Zakaria pasal 6 ayat 1 sampai 5, juga kitab Nabi Zakaria pasal 1 ayat 8 sampai 10. Saudara, nanti kita akan membaca ayat-ayat itu. Sekarang kita akan belajar dahulu perjalanan Injil keselamatan. Jadi amanat kegerakan ini dahulu, keselamatan itu datang dari bangsa Yahudi. Diterangkan ketika Tuhan Yesus bertemu dengan wanita di Samaria di Perigi Yakub. Ini bisa saudara baca di Yohanes pasal 4 ayat 22. Itu keselamatan itu datang dari bangsa Yahudi. Saudaraku, keselamatan itu datang dari bangsa Yahudi, tetapi Israel sendiri yang termasuk di dalamnya suku Yehuda atau Yahudi itu dipatahkan sekarang ini, dan kita mendapat kemurahan oleh karena Injil. Nah, di dalam kegerakan kuda putih ini kita dapat tugas dari Tuhan untuk menjangkau kembali bangsa Israel yang sudah dipatahkan itu. Saudaraku, jadi saudara bisa membaca di dalam Yohanes pasal 4 ayat 22 bahwa keselamatan itu datang dari bangsa Yahudi. Kemudian dilaksanakanlah perintah atau pemberitaan keselamatan itu, dan kita kenal dengan istilah amanat agung. Amanat agung itu sebetulnya istilah yang diciptakan oleh hamba Tuhan juga, ya saudaraku. Sebenarnya isinya di sana adalah menginjil ke seluruh penjuru bumi. Tapi ya, hamba Tuhan menciptakan satu istilah yang bagus supaya orang jadi ngerti bahwa ini perintah penginjilan ke seluruh penjuru bumi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi apa yang disebut dengan keselamatan yang berasal dari bangsa Yahudi itu kemudian dilaksanakan dalam perintah yang sering kita dengar dengan istilah amanat agung. Matius pasal 28 ayat 18 sampai 20. Jadi Matius itu cuma
28 pasal ya, nggak ada Matius pasal 29. Ini ayat terakhir dari Injil Matius, dari perintah Tuhan Yesus Kristus. Kemudian dijalankan di dalam Kisah Rasul bahwa keselamatan itu harus diberitakan dari Yerusalem, kemudian Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Itu Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8. Jadi ini sudah dipraktekkan, sudah dikerjakan, saudaraku. Amanat agung yang keluar dari bangsa Yahudi menjangkau bangsa-bangsa lain, bangsa-bangsa asing, itu sudah dikerjakan. Kemudian di akhir zaman, keselamatan itu harus kembali kepada bangsa Israel. Saudaraku, inilah yang disebut dengan kegerakan kuda putih. Apa itu, saudaraku? Ketika keselamatan itu harus kembali kepada bangsa Israel, di mana intinya kita membangkitkan kesadaran pada jemaat di seluruh Indonesia, kita membangkitkan kesadaran pada seluruh jemaat di seluruh penjuru bumi, membangkitkan kesadaran pada hamba Tuhan di seluruh Indonesia, membangkitkan kesadaran hamba-hamba Tuhan di seluruh penjuru bumi untuk tergerak menjangkau Israel. Ayo kita curahkan hati kita, pikiran kita, kekuatan kita, harta kita untuk menjangkau Israel yang adalah saudaranya Tuhan Yesus. Jangan saudara pesimis atau takut, karena selama ini takut kalau menginjil kepada bangsa Israel itu kaya, Israel itu pinter, saudaraku. Nah, kita harus memiliki keberanian karena amanat yang diberikan oleh Tuhan di dalam kegerakan kuda putih. Jadi kita harus membangkitkan kesadaran pada jemaat Tuhan di seluruh penjuru bumi untuk tergerak menjangkau Israel yang adalah saudara daging dari Tuhan Yesus Kristus. Kita akan membaca Roma pasal 11. Ini amanat kembalinya Injil, amanat kembalinya api kegerakan itu. Kalau hujan awal itu apinya dari Yudea, Samaria ke seluruh penjuru bumi, maka hujan akhir itu, saudaraku, apinya berasal dari timur, dari negeri Masyrik, dari negeri yang jauh. Yesaya pasal 46 menubuatkan menuju ke Israel lagi, saudaraku. Jadi Injil itu harus kembali menjangkau, menyelamatkan Israel. Kita akan membaca Roma 11 ayat 25 sampai 31. Dibaca Ibu Tami, saya mohon. Roma 11 25 ayat 31. Iya. Di Roma 11 ayat 25 sampai 31. Sebab saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai, aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Sebagian dari Israel telah menjadi tegar sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Dengan jalan demikian, seluruh Israel akan diselamatkan seperti ada tertulis, dari Sion akan datang penebus, ia akan menyingkirkan segala kefasikan daripada Yakub, dan inilah perjanjianku dengan mereka apabila aku menghapuskan dosa mereka. Terus? Mengenai Injil, mereka adalah seteru Allah oleh karena kamu, tetapi mengenai pilihan, mereka adalah kekasih Allah oleh karena nenek moyang. Iya, 29. Sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya. Terus? Sebab sama seperti kamu dahulu tidak taat kepada Allah, tetapi sekarang beroleh kemurahan dan oleh ketidaktaatan mereka, demikian juga mereka sekarang tidak taat, supaya oleh kemurahan yang telah kamu peroleh, mereka juga akan beroleh kemurahan. Amin. Jadi ini amanat kegerakan kuda putih, ya. Ini tertuang di dalam Roma 11 ayat 25 sampai 31, di mana Rasul Paulus itu merupakan rasul untuk bangsa kafir, untuk zaitun liar, untuk goyim, ya. Dan surat ini, saudaraku, memberikan satu amanat, satu mandat, di mana kalau
zaitun liar, goyim atau bangsa non-Israel itu sudah memperoleh keselamatan, dan ini memperoleh keselamatan karena Israel itu menolak Injil. Kemudian kita sebagai zaitun liar itu dicangkokkan. Nah, pada saat akhir zaman, ketika penuh jumlah dari bangsa-bangsa lain, ini tentunya merujuk pada hitungan yang ditetapkan oleh Tuhan. Saya tidak akan berkata secara hurufiah. Jadi di sini dikatakan sebagian dari Israel telah menjadi tegar sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Jadi ada jumlah tertentu untuk masuk di dalam keselamatan. Ada jumlah tertentu untuk masuk di dalam tubuh Kristus. Nanti kalau ini sudah penuh, saudaraku, maka tibalah saat untuk menginjil kepada bangsa Israel. Dan kalau melihat tanda-tanda dan juga pernyataan-pernyataan Roh Kudus, maka waktu-waktu ini adalah waktu yang sudah dekat, di mana kita harus menjangkau bangsa Israel. Lewat satu ayat ini dikatakan, demikian juga mereka sekarang tidak taat. Israel sekarang tidak taat, supaya oleh kemurahan yang kamu peroleh lewat Injil yang kita terima, saudara, kita dimuliakan, kita dikayakan, kita diberkati, mereka juga akan beroleh kemurahan. Artinya kita disuruh untuk menjangkau bangsa Israel, dan ini terjadinya hanya di akhir zaman, di dalam satu kegerakan besar yang namanya kegerakan kuda putih. Makanya saya sampaikan kepada saudara, kalau orang berkunjung ke Israel itu ya belum tentu kegerakan kuda putih. Ada yang rekreasi, ada yang ziarah rohani, saudaraku. Tetapi kalau saudara bisa, saudaraku, maka saudara temuilah satu momentum di mana itu merupakan kegerakan kuda putih kita ke Israel itu. Dan saya berdoa bulan November 2024 bisa ke sana bersama dengan tim. Ya, tidak harus semua ikut karena tentu biayanya tidak kecil juga ya. Tetapi di bulan November saya dan tim akan ke Israel. Saudaraku, kemurahan Tuhan kalau kita bisa menemukan momentum Tuhan ini, di mana di dalam momentum itu merupakan rencana Tuhan untuk kegerakan kuda putih. Dan setelah kegerakan kuda putih itu, saudaraku, kalau nanti sudah digenapi oleh Tuhan, kemudian setelah itu kita buru-buru pulang ke Indonesia. Saudara, karena setelah itu akan terjadi hal-hal yang luar biasa di bumi ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi kita tidak berlama-lama di sana. Ya, kita di sana itu untuk berdoa secara khusus. Berdoa hikmat, berdoa makrifat, supaya kitab Wahyu ini digenapi. Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi kita ke sana khusus spesial berdoa untuk pemeteraian bangsa Israel. Dan saya sudah bincang-bincang dengan orang yang akan dipakai Tuhan untuk ke sana. Tempat-tempatnya juga sudah ditunjukkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kemudian pelaksanaan dari kegerakan kuda putih dan munculnya perintah kegerakan, kita akan membaca supaya saudara ngerti benar bahwa kegerakan kuda putih itu bukan utusan iblis, tetapi itu utusan bait suci. Itu utusan dari Tuhan Yesus yang tampil sebagai raja, makhluk yang pertama dari bait suci Allah. Makanya ada 4 kuda, saudara, karena keempat makhluk di bait suci Allah di Wahyu pasal yang keempat ayat yang ke-7 itu nanti semua mengeluarkan perintah. Yang pertama kuda putih, kedua kuda merah, ketiga kuda hitam, yang keempat kuda kelabu. Itu semua perintah dari dalam bait suci. Itu semua perintah dari Tuhan Yesus yang tampil sebagai raja, hamba, anak manusia, dan anak Allah. Makanya ada 4 kuda dan penunggangnya. Itu yang memerintahkan 4 kuda dan penunggangnya. Itu yang disebut dalam kitab Nabi Zakaria, mereka itu hamba-hamba yang dipanggil secara khusus sudah menghadap Tuhan seluruh penjuru bumi. Kita akan membaca
Wahyu pasal 6 ayat 1 dan ayat yang kedua. Ibu Tami dibacakan Wahyu pasal 6 ayat 1 dan 2. Ini sering kita baca, tapi supaya saudara lebih paham lagi. Maka aku melihat anak domba itu membuka yang pertama dari ketujuh meterai itu. Terus Aku mendengar yang pertama dari keempat makhluk itu berkata dengan suara bagaikan bunyi burung, "Mari." amin. Jadi yang memerintah meluncurnya kuda putih itu adalah makhluk yang pertama dari dalam bait suci Allah. Dan aku mendengar yang pertama dari keempat makhluk. Yang pertama itu yang berwajah seperti singa, artinya penampilan Tuhan Yesus sebagai raja. Kalau di dalam 4 Injil itu adalah Injil Matius. Saudaraku, di dalam Injil Matius tadi juga di sana Tuhan menyampaikan amanat agung untuk menyebarkan Injil ke seluruh penjuru bumi. Tetapi saudaraku, di dalam Wahyu pasal 6 ayat 1 ini Tuhan ingin supaya ada kegerakan menjangkau Israel, membawa Injil kembali kepada Israel. Makanya dia yang tampil sebagai raja. Yang ditampilkan oleh Injil Matius itu menyuruh utusannya, "Mari." Ayat 2. Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda putih dan orang yang menungganginya memegang sebuah panah dan kepadanya dikaruniakan sebuah mahkota. Lalu ia maju sebagai pemenang untuk merebut kemenangan. Iya, jadi aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda putih. Nah, ini tentunya beda dengan Wahyu 19, karena ini hamba Tuhan. Kalau Wahyu 19 ayat yang ke-11 sampai ke-15 itu memang Tuhan Yesus. Tetapi Wahyu pasal 6 ayat 1 dan 2 ini adalah hambanya yang diutus oleh siapa? Oleh yang pertama dari keempat makhluk di dalam bait suci. Saudara, jelas sekarang Wahyu pasal 6 ayat 1 bahwa kuda putih itu bukan utusan setan, bukan utusan iblis, tapi utusan dari bait suci, utusan dari hamba Tuhan yang sudah masuk ke dalam pisauanan agung, saya bahasakan seperti itu, yang sudah masuk dan dipanggil oleh Tuhan secara khusus di dalam satu pertemuan yang digambarkan di dalam kitab Wahyu pasal 4 itu, saudaraku, yang di dalam kitab Nabi Yeremia pasal 23 memang disebut sebagai Dewan Musyawarah Tuhan, ya. Kalau di sini ada Dewan Musyawarah IRMC, ya, anggotanya ada saya dan beberapa yang ada di dalam tim ini Dewan Musyawarah IRMC, tapi ini Dewan Musyawarah Tuhan, saudaraku. Tentunya nggak sembarangan orang yang yang mengerti akan hal itu. Saudaraku, bukan sedikit-sedikit ini perintah dari Dewan Musyawarah, tidak seperti itu, saudara. Kitab Wahyu itu ada jedanya, saudaraku. Di dalam bait suci itu tertib, saudaraku, tidak sedikit-sedikit perintah dari Dewan Musyawarah, tetapi tertib, saudaraku. Kemudian kita akan melihat dari mana asalnya perintah itu, saudaraku. Wahyu pasal 4 ayat 1 sampai 7. Ini yang disebut sebagai Dewan Musyawarah Tuhan kalau di dalam Yeremia pasal 23. Saudaraku, kita akan baca Wahyu pasal 4 ayat 1 sampai 7. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya sebuah pintu terbuka di surga, dan suara yang dahulu yang telah kudengar berkata kepadaku seperti bunyi sangkakala, katanya, "Naiklah kemari, dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini." Segera aku dikuasai oleh Roh dan lihatlah sebuah tahta terdiri di surga, dan di tahta itu duduk seorang. Ya, yang pertama ada tahta, kemudian ada seseorang. Ini Tuhan Yesus. Kemudian, dan dia yang duduk di tahta itu nampaknya bagaikan permata yaspis dan permata sardis, dan suatu pelangi meliputi tahta itu hilang gemilang bagaikan zamrud rupanya. Ya, ini Tuhan yang duduk di tahtanya. Kemudian ayat yang keempat, dan sekeliling tahta itu ada 24 tahta, dan di tahta-tahta itu duduk 24 tua-tua yang memakai pakaian putih dan mahkota emas di kepala mereka. Nah, ini 24 tua-tua itu siapa? Itu 12 rasul hujan awal yang sudah meninggal semua,
dan 12 rasul hujan akhir. Nah, ini masih ada yang hidup, meskipun sudah ada yang meninggal juga, meskipun secara nama saya tidak bisa menyebutkan itu, saudaraku. Jadi ini 12 rasul hujan awal dan 12 rasul hujan akhir yang merupakan penggenapan dari meja roti sajian kalau di dalam bait suci Allah, di mana di sana ada 12 ketul roti, di mana masing-masing roti itu dibuat dari 2/10 eva, dan 2/10 eva itu bagian 2 orang, jadi 24 tahta. Ini merupakan hasil nubuatan dari roti, meja roti sajian di dalam bait suci Allah, saudaraku. Jadi 12 rasul hujan awal itu murid Tuhan Yesus sudah meninggal semua, saudaraku. Tetapi rasul hujan akhir ini sampai saat ini masih ada yang bekerja. Jadi saudaraku, memang saudara harus ketahui bahwa yang ada di dalam bait suci Allah itu ada orang-orang yang sudah meninggal juga. 12 rasul itu sudah meninggal, saudaraku. Tetapi ada juga di akhir zaman ini orang-orang yang diutus. Kemudian 7 guru itu juga belum meninggal, saudaraku. Bahkan mereka yang akan dipakai oleh Tuhan membimbing umatnya itu hidup sampai Tuhan Yesus Kristus datang, seperti Daniel pasal 12 itu, saudaraku. Daniel pasal 12 ayat ketiga, orang-orang bijaksana itu akan bercahaya seperti bintang yang kekal selamanya. 7 bintang juga masih ada. Terus dilanjutkan ayat yang kelima. Dan dari tahta itu keluar kilat dan bunyi guru yang menderu, dan 7 obor menyala-nyala di hadapan tahta itu. Itulah ketujuh roh Allah. Nah, ini yang di dalam kitab Wahyu pasal 1 disebut sebagai ketujuh bintang. Wahyu pasal 2 disebut 7 malaikat. Di Wahyu pasal yang keempat ini mereka disebut sebagai ketujuh roh Allah, ketujuh obor yang menyala-nyala di hadapan tahta Allah. Ini yang disebut ketujuh guru, hamba-hamba Tuhan yang nanti akan mengobarkan api kegerakan, saudaraku. Mereka menjadi pelaksana dari penghukuman 7 meterai, 7 sangkakala, dan 7 bokor murka Tuhan yang terakhir, saudaraku. Mereka itu laksana ketujuh obor yang menyala-nyala di hadapan tahta Allah, dan ini masih hidup semua. Kalau ketujuh bintang ini, ketujuh guru ini, karena apa? Karena mereka ditugaskan oleh Tuhan untuk membawa jemaat, menjadi contoh bagi jemaat untuk hidup sampai Tuhan Yesus Kristus datang. Saudaraku yang dikasih Tuhan, dibaca selanjutnya. Dan di hadapan tahta itu ada lautan kaca bagaikan kristal di tengah-tengah tahta itu, dan di sekelilingnya ada 4 makhluk penuh dengan mata di sebelah muka dan di sebelah belakang. Ya, terus. Adapun makhluk yang pertama sama seperti singa. Amin. Ini yang memerintahkan kegerakan Buddha putih. Adapun makhluk pertama sama seperti singa. Ini penampilan Tuhan Yesus sebagai raja yang ditampilkan oleh Injil Matius. Ini yang memerintah di dalam kitab Wahyu pasal 6 ayat 1 dan 2. Yang pertama dari keempat makhluk itu berkata, "Mari." Jadi ini perintah dari dalam bait suci. Dan makhluk yang kedua sama seperti anak lembu. Terus, dan makhluk yang ketiga mempunyai muka seperti muka manusia, dan makhluk yang keempat sama seperti burung nasar yang sedang terbang. Amin. Jadi penampilan Tuhan Yesus di dalam keempat Injil, yang pertama di mana di sini dikatakan sama seperti singa. Itu penampilan Tuhan Yesus sebagai raja. Kemudian makhluk yang kedua sama seperti anak lembu. Itu penampilan Tuhan Yesus sebagai hamba. Itu Injil Markus. Nanti memerintah untuk kuda merah, saudaraku. Yang kedua dari bait suci Allah ini memerintah kuda merah nanti. Dan makhluk yang ketiga mempunyai muka seperti muka manusia. Ini nanti yang akan memerintah kuda hitam, saudaraku. Dan makhluk yang keempat sama seperti burung nasar yang sedang terbang. Ini nanti yang merintah meluncurnya kuda kelabu yang menimbulkan korban matinya 1/4 penduduk di bumi. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, bait suci Allah
saudaraku, itu sekarang yang digambarkan di dalam Wahyu 4 ini memang ada orang yang sudah meninggal dan ada yang masih hidup. 24 rasul itu masih ada yang hidup, saudaraku, dan 7 guru masih hidup juga. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kalau di dalam Yeremia pasal 23 ayat 18 sampai 22, bait suci yang di dalamnya ada tahta Tuhan, ada Tuhan, kemudian ada 24 tahta dan 24 tua-tua, ada 7 obor yang menyala-nyala, ada 4 makhluk di tengah-tengah tahta dan sekelilingnya. Dulu ini disebut sebagai Dewan Musyawarah Tuhan. Kita akan membaca Yeremia pasal 23 ayat 18 sampai 22. Yeremia 23 ayat 18 sampai 22. Sebab siapakah yang hadir dalam Dewan Musyawarah Tuhan? Iya, Dewan Musyawarah Tuhan ini Wahyu pasal 4 tadi, saudaraku, ayat 1 dan selanjutnya. Kemudian terus, sehingga ia memperhatikan dan mendengar firman-Nya. Terus, siapakah yang memperhatikan firman-Nya dan mendengarnya? Iya, terus, lihatlah, angin badai Tuhan, yakni kehangatan murka, telah keluar menyambar, angin puting beliung, dan turun menimpa kepala orang-orang fasik. 20. Murka Tuhan tidak akan surut sampai ia telah melaksanakan dan mewujudkan apa yang dirancangnya dalam hatinya. Pada hari-hari yang terakhir, kamu akan benar-benar mengerti hal itu. Iya, pada hari-hari terakhir kamu akan benar-benar mengerti bahwa ini semua perintahnya dari dalam bait suci tentang kegerakan kuda putih, kuda merah, kuda hitam, kuda kelabu, itu semua dari dalam bait suci. Yang kalau di dalam Yeremia pasal 23 ini memang disebut sebagai Dewan Musyawarah, ya. Bisa diterjemahkan di dalam bahasa lain, mungkin di dalam bahasa Inggris atau bahasa lain, bisa saudara cari. Kemudian ayat yang ke-21, aku tidak mengutus para nabi itu, namun mereka giat. Aku tidak berfirman kepada mereka, namun mereka bernubuat. Iya, ada, saudaraku, di akhir zaman itu, saudaraku, orang-orang yang tidak diutus, yang tidak menghadap Tuhan seluruh penjuru bumi, namun giat. Akibatnya apa yang disampaikan itu keliru, karena mereka tidak hadir di dalam bait suci surgawi Wahyu pasal 4 itu. Mereka tidak dipanggil oleh Tuhan secara khusus. Akibatnya nubuatnya meleset-meleset. Nah, kemudian alasannya ya klasik, namanya pendeta kan pinter Alkitab. Katanya tabernakel kan Pak, bongkar pasang. Iya, bongkar pasang, tetapi tetap saja ya tabernakel. Meskipun hari ini disuruh dibongkar, kemudian lusa didirikan lagi, ya tetap tabernakel. Tabernakel itu memang bongkar pasang karena tempat persinggahan sementara bangsa Israel, tempat ibadah sementara bagi bangsa Israel. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ayat 22, sekiranya mereka hadir dalam Dewan Musyawarahku, niscayalah mereka akan mengabarkan firman-Ku pada umat-Ku, membawa mereka kembali dari tingkah langkahnya jahat dan dari perbuatan-perbuatannya yang jahat. Amin. Saudaraku, jadi ini yang disebut di dalam Yeremia pasal 23 ayat 18 sampai 22 itu sebagai Dewan Musyawarah Tuhan. Kalau di dalam Wahyu pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7 tadi itu sudah digambarkan. Di sana ada Tuhan, ada 24 tahta, ada 24 tua-tua, ada 7 obor yang menyala-nyala, ada 7 guru, saudaraku, ada 4 makhluk di tengah-tengah tahta dan sekelilingnya. Nah, itu yang di dalam kitab Nabi Yeremia disebut sebagai Dewan Musyawarah, itu bait suci. Jadi perintah kegerakan kuda putih, kuda merah, kuda hitam, kuda kelabu, itu semuanya dari dalam bait suci, yaitu dari keempat makhluk, yaitu dari penampilan Tuhan Yesus sebagai Raja, hamba, anak manusia, dan anak Allah. Tuhan Yesus yang tampil sebagai Raja itu memerintahkan meluncurnya kuda putih. Tuhan Yesus yang tampil sebagai hamba itu memerintahkan meluncurnya kuda merah. Tuhan Yesus yang tampil sebagai anak manusia itu memerintahkan meluncurnya kuda hitam. Dan Tuhan Yesus yang tampil sebagai anak Allah
itu memerintahkan meluncurnya kuda kelabu. Nah, saudara jadi tahu sekarang alur kronologis dari pemutusan 4 penunggang kuda ini. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kita sekarang akan membaca nubuatan tentang jati diri dari 4 kuda dan penunggangnya di dalam Zakaria pasal 1 ayat 8 sampai 10. Zakaria pasal 1 ayat 8 sampai 10. Saya mohon dibaca Ibu Tami. Zakaria 1 ayat 8 sampai 10. Tadi malam aku mendapat suatu penglihatan. Tampak seorang yang menunggang kuda merah. Dia sedang berdiri di antara pohon-pohon murad yang di dalam jurang, dan di belakangnya ada kuda-kuda yang merah, dan yang merah jambu, dan yang putih. Amin. Di sini ada seorang yang menunggang kuda merah. Ini penunggang kuda merah. Kemudian ayat yang ke-9. Maka aku bertanya, apakah arti semuanya ini ya Tuanku? Lalu malaikat yang berbicara dengan aku itu menjawab, aku ini akan memperlihatkan kepadamu apa arti semuanya ini. Terus Orang yang berdiri di antara pohon-pohon murad itu mulai berbicara, katanya, inilah mereka semua yang diutus Tuhan untuk menjelajahi bumi. amin. Saudaraku, jadi ini penunggang kuda merah yang kadang disebut sebagai malaikat, kadang disebut sebagai orang yang berdiri di antara pohon-pohon murad. Seperti kitab Wahyu ini, kadang disebut sebagai bintang, kadang disebut sebagai malaikat, kadang disebut sebagai gembala jemaat Efesus, Smyrna, Pergamus. Saudaraku, ini penunggang kuda merah yang di dalam Zakaria pasal ke-1 ayat yang ke-8 tampak seorang yang menunggang kuda merah. Kemudian di ayat 9 ini dikatakan, lalu malaikat yang berbicara dengan aku itu menjawab, aku ini akan memperlihatkan kepadamu apa arti semuanya itu. Orang yang berdiri di antara pohon-pohon murad itu mulai berbicara. Nah, kadang disebut malaikat, kadang disebut orang. Seperti halnya nanti tembok dari Yerusalem baru itu dibangun berdasarkan hasta malaikat yang juga adalah hasta manusia. Saudaraku, apa yang dikatakan dari si penunggang kuda merah, orang yang berdiri di antara pohon-pohon murad itu? Inilah mereka semua yang diutus Tuhan untuk menjelajahi bumi. Jadi ini 7 buruh kuda merah, ya saudaraku, salah satu dari penunggang kuda di akhir zaman. Penunggang kuda merah itu menjelaskan, ini teman-teman semuanya yang diutus oleh Tuhan untuk menjelajah bumi. Jadi dari antara tokoh itu bisa menerangkan, bukan menerangkan diri sendiri, tapi menerangkan tentang temannya, saudaraku. Penunggang kuda merah ini menerangkan yang di belakang ini, saudaraku. Di belakang kuda merah itu ada kuda merah jambu, dan yang putih. Nah, ini belum begitu terang, ya, belum begitu jelas seperti kitab Wahyu pasal 6. Tetapi ini sudah mengandung satu nubuatan bahwa penunggang kuda merah itu menjelaskan, ini mereka semua, penunggang kuda putih, penunggang kuda hitam, penunggang kuda kelabu, ini mereka semua yang diutus Tuhan untuk menjelajah bumi. Nah, sudah semakin jelas, diperjelas lagi sekarang di dalam Zakaria pasal 6 ayat 1 sampai yang ke-5. Ini ayat yang terakhir. Zakaria pasal 6 ayat 1 sampai ke-5. Aku melayangkan mataku pula, maka aku melihat, tampak keluar 4 kereta dari antara 2 gunung. Adapun gunung-gunung itu adalah gunung-gunung tembaga. Ya, amin. Ini sudah saya terangkan bolak-balik, keempat penunggang kuda itu keluar dari antara gunung-gunung tembaga. Itu artinya untuk melakukan penghukuman. Terus 2, kereta pertama ditarik oleh kuda merah, terus kereta kedua oleh kuda hitam, terus kereta ketiga oleh kuda putih, dan kereta keempat oleh kuda yang berbelang-belang dan berloreng-loreng. Nah, di sini sudah sama dengan kitab Wahyu pasal 6, cuma urutannya belum sama. Ya, kalau di Wahyu pasal 6 itu yang pertama meluncur itu kuda putih, ya saudaraku. Kemudian ayat yang keempat, berbicaralah aku kepada malaikat yang berbicara dengan aku itu, apakah arti semuanya ini, Tuanku? Berbicaralah malaikat itu kepadaku,
Semuanya ini keluar ke arah keempat mata angin sesudah mereka menghadap kepada Tuhan seluruh bumi. Amin. Jadi semuanya ini penunggang kuda putih, penunggang kuda merah, penunggang kuda hitam, penunggang kuda kelabu, itu mereka semuanya ini keluar ke arah keempat mata angin sesudah mereka itu menghadap kepada Tuhan seluruh bumi. Jadi kuda putih, kuda merah, kuda hitam, kuda kelabu itu, saudaraku, adalah utusan dari dalam bait suci Allah, bukan utusan iblis, saudaraku, tetapi ini utusan dari bait suci Allah. Ini merupakan tokoh-tokoh yang dipakai oleh Tuhan di dalam kegerakan akhir zaman, saudara. Dan secara khusus saya menyampaikan kepada saudara tentang kegerakan kuda putih. Marilah para jemaat, orang-orang percaya dari seluruh Indonesia, dari seluruh penjuru bumi, kita memiliki hati yang terbeban untuk menjangkau, menginjili Israel dengan hikmat-Mu, dengan harta kekayaanmu, dengan kekuatanmu. Dan berseru pula kepada rekan-rekan hamba Tuhan, mari kita punya beban untuk menjangkau Israel yang saat ini sebagian besar di antara mereka belum terima Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bergandeng tangan menjangkau Israel. Jadi kuda putih ini bukan utusan iblis, kuda putih ini utusan dari dalam bait suci Allah yang menyuruh supaya apa? Supaya kita jaikan liar itu memiliki hati yang terbeban, tergerak untuk menjangkau Israel. Israel kekasih Tuhan, Israel merupakan saudara darah dagingnya Tuhan. Jadi marilah kita memiliki hati yang terbeban untuk mendukung kegerakan kuda putih. Jadi besok bulan November yang bisa ikut tentunya, yang berkecukupan ya silakan ikut, yang terbatas, memiliki keterbatasan, cukup bantu dengan doa, tidak apa-apa. Yang ingin membantu di dalam hal apapun silahkan, karena ini merupakan kegerakan di akhir zaman, kembalinya Injil kepada bangsa Israel. Kalau penginjilan ke pedesaan-pedesaan saja, penginjilan ke seluruh penjuru bumi, ke pelosok-pelosok saja, saudara bisa membiayai, apalagi ini penginjilan kepada familinya Tuhan Yesus Kristus. Kalau saudara tidak terbeban hati, makanya Tuhan sangat sedih di dalam Wahyu pasal 5 itu, saudaraku, sampai anak domba itu disembelih. Saudaraku, Tuhan Yesus rela disalib. Bahkan Rasul Yohanes itu sampai nangis karena sedikit orang yang mengerti rahasia ini, yang terbeban untuk menjangkau Israel itu sedikit, saudaraku. Tetapi saudaraku, nanti ketika kitab Wahyu pasal 6 ayat 1 dan 2 ini digenapi, sesudah itu akan berefek, akan menimbulkan pengaruh, saudaraku, akan terjadi kegoncangan. Kegerakan ini akan membawa dampak bagi dunia, bagi langit bumi, di mana di belakang kegerakan kuda putih ini selanjutnya akan segera menyusul dicabutnya damai sejahtera, terjadinya resesi yang parah, terjadinya peperangan sampar. Makanya kalau kita ke sana itu seperlunya saja, kita bukan piknik, kita berdoa betul-betul besok di sana acaranya. Ya saudaraku, kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati saudara dengan berbagai ragam hikmat kemuliaan surgawi, dengan kekayaan surgawi, dengan berbagai macam perlengkapan senjata Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati. Mari kita pujikan.